Di chapter sebelumnya Tintin bertemu lagi dengan Dr. Sarcophagus, tapi dia sudah tidak waras, dan Tintin berusaha mencari dokter untuk menyembuhkan dia. Yuk kita teruskan ceritanya. Tak lama kemudian Tintin sedang berbicara dengan Dr. Vinny di sebuah teras di daerah tropis. Ia menceritakan apa yang terjadi dengan Dr. Sarcophagus dan bertanya apakah dia bisa disembuhkan. Dokter yang tampak bijaksana mendengarkan dengan serius sambil memegang cangkir berisi kopi. Dokter tersebut menjawab bahwa mungkin Dr. Sarcophagus masih bisa disembuhkan, tetapi ia harus segera mendapatkan perawatan. Ia menyarankan agar Tintin membawa Dr. Sarcophagus ke rumah sakit khusus yang tidak jauh dari sana. Rumah sakit itu merupakan tempat yang dikepalai oleh temannya sehingga bisa segera mendapatkan bantuan. Pria yang memperkenalkan Tintin dengan Dr. Vinny menawarkan agar Tintin menginap di sana malam itu. Kebetulan mereka akan mengadakan pesta kecil di malam hari sehingga Tintin bisa beristirahat dan menikmati acara sebelum membawa Dr. Sarcophagus ke rumah sakit esok paginya. Tintin tampaknya menyetujui tawaran tersebut. Pada malam harinya pesta kecil pun dimulai. Tintin diperkenalkan dengan seorang pria yang tampaknya merupakan seorang pendeta bernama Pastor Peacock. Mereka berjabat tangan dan suasana tampak cukup akrab. Selanjutnya Tintin diperkenalkan dengan pasangan suami istri Tuan dan Nyonya Snowball. Mereka tampak ramah dan Tintin dengan sopan menyapa mereka. Pesta kecil ini tampaknya dihadiri oleh beberapa tamu yang cukup penting. Kemudian Tintin dikenalkan dengan seorang pria lain yang disebut sebagai penyair terkenal bernama Zloty. Tintin bersalaman dengannya sementara Snowy mengamati dengan rasa ingin tahu. Dalam pesta tersebut Tintin melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia melihat sebuah senjata yang tampak unik dan bertanya apakah itu belati Hindu. Pria yang bersamanya mengonfirmasi bahwa itu memang sebuah kukri belati khas dari Nepal atau India. Pria itu menjelaskan lebih lanjut bahwa kukri tersebut dibuat dari baja dan diberikan kepadanya oleh seorang fakir. Yang lebih menarik, kukri ini konon memiliki tenaga gaib dan bisa menunjukkan orang yang jiwanya terancam. Hal ini membuat suasana menjadi lebih misterius. Karena Tintin tampak tertarik dengan kukri tersebut, pria itu menawarkan untuk mengambilnya agar Tintin bisa melihatnya lebih dekat. Ia pun beranjak untuk mengambil belati tersebut. Namun saat pria itu mencoba mengambil kukri, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kukri jatuh ke lantai mengejutkan Tintin dan pria tersebut. Mereka berdua refleks mundur karena kaget. Pria itu buru-buru meminta maaf dan berharap insiden itu tidak dianggap sebagai pertanda buruk. Tintin yang tidak percaya tahayul menenangkan pria itu dan mengatakan bahwa itu hanya kebetulan belaka. Namun tiba-tiba terdengar suara, breng, yang cukup keras mengejutkan semua orang di ruangan. Mereka semua menoleh ke arah sumber suara dengan perasaan waspada. Ternyata suara itu berasal dari pintu yang tiba-tiba terbuka lebar. Angin kencang bertiup masuk ke dalam ruangan membawa dedaunan dan debu dari luar. Pria yang memiliki rumah itu mencoba menenangkan semua orang. Ia mengatakan bahwa itu hanya angin dan tampaknya akan ada badai besar yang datang. Dia menutup pintu yang terbuka itu. Tiba-tiba terdengar teriakan panjang dari lantai atas. Semua orang tersentak kaget dan melihat ke arah atas dengan penuh tanda tanya dan kekhawatiran. Mereka segera berlari menaiki tangga setelah menyadari bahwa suara itu berasal dari Dr. Sarcophagus. Tintin dan semua orang lainnya bergegas menuju kamar Dr. Sarcophagus untuk memastikan keadaannya. Namun saat mereka tiba di kamar Dr. Sarcophagus, ruangan itu kosong. Jendela terbuka lebar dan angin masih bertiup kencang. Mereka segera menyimpulkan bahwa Dr. Sarcophagus pasti telah melarikan diri melalui jendela tersebut. Di tengah kekacauan itu terdengar teriakan lain dari lantai bawah. Seorang perempuan berteriak panik meminta tolong. Tuan Snowball dengan panik berkata istrinya yang berteriak minta tolong. Tintin dan yang lainnya segera bergegas kembali ke bawah. Saat Tintin sampai di bawah, ia melihat Nyonya Snowball jatuh pingsan. Ia tampak ketakutan sebelum akhirnya kehilangan kesadarannya. Ada sesuatu yang mengerikan terjadi di tempat itu. Saat yang lain sudah sampai ke lantai bawah, Tintin menjelaskan bahwa Nyonya Snowball sudah dalam keadaan pingsan saat ia masuk. Sementara itu pria lainnya melihat keluar jendela tetapi tidak menemukan siapapun. Ketika akhirnya sadar, Nyonya Snowball tampak sangat ketakutan. Ia bersikeras bahwa dirinya telah melihat hantu. Semua orang semakin penasaran dengan kejadian aneh yang terjadi malam itu. Tiba-tiba seseorang menyadari bahwa belati yang tadi ada di meja sudah hilang. Hal ini semakin menambah ketegangan di ruangan itu. Seorang pria dengan pakaian khas India tampak ketakutan. Ia mengatakan bahwa ia melihat sesuatu berwarna putih berlari masuk ke dalam hutan.
Ia yakin bahwa itu adalah makhluk gaib yang sedang mengincar mereka. Pria pemilik rumah dengan nada bercanda dia mengatakan bahwa ini pertama kalinya dia mendengar ada hantu yang melarikan diri sambil membawa belati. Dia menegaskan bahwa mengejarnya di malam hari akan sia-sia, jadi mereka akan mencarinya keesokan paginya. Di dalam hutan, sosok misterius yang mengenakan kain putih terlihat berjalan terburu-buru. Dia membawa sebilah belati di tangannya memperlihatkan bahwa dia bukanlah hantu seperti yang dikira orang-orang sebelumnya. Sosok ini tampaknya seperti Dr. Sarcophagus sedang dalam pelarian dan berusaha tetap tersembunyi di tengah rimbunnya pepohonan. Keesokan paginya pria pemilik rumah berbicara dengan seorang penduduk lokal di depan sebuah rumah. Penduduk tersebut mengatakan bahwa sahib muda telah pergi ke dalam hutan sejak subuh. Ini menunjukkan bahwa Tintin telah pergi lebih awal untuk menyelidiki sesuatu atau mencari seseorang. Tintin bersama anjing kesayangannya Snowy berjalan di dalam hutan. Ia tampak waspada melihat sekelilingnya dengan penuh perhatian. Mungkin dia tengah mencari jejak Dr. Sarcophagus. Snowy berjalan di sampingnya juga tampak bersemangat dalam petualangan ini. Tintin memperingatkan Snowy agar tidak kehilangan jejak Dr. Sarcophagus yang mereka ikuti. Mereka terus berjalan dengan hati-hati mengikuti jejak yang mereka temukan. Tiba-tiba Tintin melihat sesuatu di tanah. "Lihat itu topinya," serunya. Sebuah topi tergeletak di antara pepohonan menunjukkan bahwa Dr. Sarcophagus telah melewati tempat ini atau mungkin kehilangan barangnya dalam keadaan terburu-buru. Tintin mengambil topi tersebut dan memastikan bahwa itu memang milik Dr. Sarcophagus. Ia menduga bahwa orang tersebut mungkin ada di sekitar tempat itu. Tanpa disadari di belakangnya seorang pria berkacamata sedang bersembunyi di balik pohon mengintai mereka. Dengan nada bercanda Tintin mencoba mengenakan topi yang mereka temukan. Ia bertanya kepada Snowy apakah topi itu cocok untuknya. Sementara itu pria berkacamata yang sebelumnya bersembunyi kini tampak semakin dekat memegang belati di tangannya. Tiba-tiba pria berkacamata itu menyerang Tintin dengan belati di tangannya dari belakang. Untungnya tangan penyerang yang memegang belati tersangkut di dahan pohon. Tintin terkejut dan langsung menghindar. Topi yang tadi dikenakannya terlempar ke udara. Pria itu tampaknya tidak senang dengan keberadaan Tintin dan Snowy di hutan. Ternyata penyerang adalah Dr. Sarcophagus. Tintin panik dan segera berlari menjauh sambil berteriak, "Tolong! Dia jadi buas!" Lari, Dr. Sarcophagus terus mengejarnya dengan penuh amarah. Tintin dan Snowy harus segera mencari cara untuk menghindari serangan ini. Saat melarikan diri Tintin bersyukur karena lengan pria itu tersangkut di dahan pohon. Untung lengannya nyangkut. Kalau tidak, katanya merasa sedikit lega. Sekarang Tintin berlari mengitari pohon yang berbatang sangat lebar. Tintin dan Snowy terus berlari mengitari pohon besar mencoba menghindari pengejarnya. Tintin tampak mencari cara untuk keluar dari situasi berbahaya ini sementara Snowy tetap setia mendampinginya. Tintin terus berlari dengan cepat mengitari pohon itu dan akhirnya posisinya berada di belakang Dr. Sarcophagus. Tintin akhirnya berhasil mendekati Dr. Sarcophagus dan menarik pakaiannya dari belakang. Dr. Sarcophagus itu tampak bingung tidak menyadari bahwa Tintin sudah berada tepat di belakangnya. Di chapter ini Tintin diserang oleh Dr. Sarcophagus, tapi berhasil berlari ke belakang Dr. Sarcophagus dan berhasil menarik bajunya. Di chapter selanjutnya kita akan melihat bagaimana Tintin melepaskan diri dari serangan Dr. Sarcophagus.